Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Terima kasih, izin yang mulia. Pada kesempatan ini kami Bawaslu Provinsi Maluku Utara akan menyampaikan keterangan terhadap perkara nomor 245/Gub-Daftar 23/2025 yang dimohonkan oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara nomor urut 2, bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan perolehan suara pemohon berdasarkan penetapan termohon sebagaimana dalil pemohon angka 4, angka 1, halaman 8. Ini semuanya digabung jadi satu atau satu-satu? Kita ada buat dalam bentuk resume dan Untuk seluruhnya? Untuk seluruhnya 33, jumlahnya ada 39 halaman, tapi nanti yang dibacakan yang dianggap penting-penting saja, Iya, yang mulia. Iya, tapi waktunya ya? Ya, disesuaikan dengan waktunya. Iya, nanti kalau seluruhnya bisa sampai hari Seninnya akan Ya, datang. siap yang mulia. Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan perolehan suara pemohon berdasarkan penetapan termohon sebagaimana dalil pemohon angka 4, angka 1, halaman 8. Terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara. A. Tindak lanjut laporan dan temuan berkenaan dengan pokok permohonan bahwa terhadap dalil permohonan akuo tidak terdapat laporan dan temuan pelanggaran pemilihan. B. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara berkaitan dengan pokok permasalahan dimohonkan. 1. Bahwa berdasarkan dokumen D model hasil Prof Datar KWK Datar Gubernur, perolehan jumlah akhir perolehan suara dari masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur adalah sebagai berikut: bukti D hasil KWK Prof, bukti PK.3 Datar 2 untuk tabel mohon dianggap dibacakan. 2. Bahwa pada pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat Provinsi Maluku Utara terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon nomor urut 2 dan telah dituangkan ke dalam formulir D kejadian khusus dan atau keberatan yang keseluruhannya tidak ada yang mempersoalkan mengenai perolehan hasil, namun salah satunya mempersoalkan tentang dugaan pelanggaran pemilihan, bukti PK 33.3 halaman 3 sampai 5 keterangan Bawaslu. Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan pelanggaran terstruktur sistematis dan masif, salah satunya penetapan calon gubernur pengganti yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang berkenaan dengan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dalil pemohon angka 4, angka 6.7 dan 8 halaman 8 sampai 10. Terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara. A. Tindak lanjut laporan dan temuan atau sengketa pemilihan berkenaan dengan pokok permohonan. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerima permohonan sengketa pemilihan dengan nomor permohonan 02 selanjutnya dianggap dibacakan pada tanggal 28 Oktober 2024. Bukti PK 33 Datar 4. Terhadap permohonan tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengeluarkan pemberitahuan permohonan tidak dapat diregister tanggal 1 November 2024 yang pada pokoknya permohonan dinyatakan tidak memenuhi syarat material dan tidak dapat diregister sebagaimana dituangkan dalam formulir model PSP 5 pemberitahuan register permohonan penyelesaian sengketa pemilihan Vide bukti PK 33 Datar 5. B. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara berkaitan dengan pokok permasalahan dimohonkan bahwa terdapat dalil permohonan pemohon terkait dengan penetapan calon gubernur pengganti yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang berkenaan dengan pemeriksaan kesehatan. Bawaslu Provinsi Maluku Utara menguraikan sebagai berikut. Datar 1. Bahwa sebelum pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pada hari Kamis 17 Oktober 2024, Bawaslu Provinsi Maluku Utara melaksanakan rapat koordinasi secara daring melalui Zoom meeting dengan KPU Provinsi Maluku Utara perihal persiapan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan calon gubernur pengganti Shirley Juanda.
Kemudian dalam kesempatan tersebut, KPU Provinsi Maluku Utara juga menyampaikan informasi terkait dengan lokasi pemeriksaan kesehatan yang akan berlangsung di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Menanggapi atas informasi tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara secara prinsipal menyampaikan pandangannya bahwa terhadap penunjukan RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat sebagai lokasi pemeriksaan kesehatan bagi calon pengganti secara norma memang tidak diatur dalam berbagai regulasi peraturan perundang-undangan, khususnya berkenaan dengan klasifikasi rumah sakit pemerintah yang akan digunakan. Apakah harus sama dengan rumah sakit pemerintah yang akan ditetapkan sedari awal untuk seluruh pasangan calon, dan apakah rumah sakit pemerintah yang berada dalam lingkup wilayah provinsi dalam daerah pemilihan, sehingga Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengembalikan lagi ke pelaksana teknis regulasi atau dalam hal ini KPU Provinsi Maluku Utara untuk menerbitkan norma baru melalui keputusan KPU semisal yang akan mengakomodir penunjukan RSPAD Gatot Subroto sebagai lokasi pemeriksaan kesehatan. Karena sebelumnya KPU Provinsi Maluku Utara telah menerbitkan keputusan KPU Provinsi Maluku Utara nomor 34 tahun 2024 tentang penetapan rumah sakit sebagai tempat pemeriksaan kesehatan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara dalam pemilihan tahun 2024 tertanggal 23 Agustus 2024 yang pada pokoknya telah ditetapkan Rumah Sakit Umum Dr. Hasan Bosori sebagai tempat pemeriksaan kesehatan. Bawaslu Provinsi Maluku Utara juga menekankan bahwa pentingnya kepatuhan prosedur KPU Provinsi Maluku Utara dalam penunjukan lokasi pemeriksaan kesehatan sebagaimana telah diatur dalam keputusan KPU nomor 1090 tahun 2024. Karena pada halaman 13 dan 14 keputusan KPU nomor 1090 tahun 2024 disebutkan bahwa dalam rangka proses penetapan rumah sakit, tempat pemeriksaan kesehatan calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota meminta rekomendasi 3 rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah atau pemerintah daerah termasuk Rumah Sakit TNI Polri kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan provinsi dan kabupaten kota. Sehingga dengan demikian seharusnya sebelum KPU Provinsi Maluku Utara menetapkan RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat sebagai rumah sakit yang akan digunakan sebagai lokasi pemeriksaan kesehatan calon gubernur Serli Coanda, maka terlebih dahulu KPU Provinsi Maluku Utara meminta rekomendasi 3 rumah sakit yang representatif dari segala aspek kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan di tingkat provinsi. Adapun yang dimaksud representatif dalam segala aspek harus memenuhi beberapa kriteria yang diatur dalam keputusan KPU nomor 1090 tahun 2024. Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud, sekalipun secara faktual RSPAD Gatot Subroto sudah memenuhi kriteria dimaksud, KPU Provinsi Maluku Utara harus melewati mekanisme yang sudah diatur dalam keputusan KPU nomor 1090 tahun 2024 bahwa selanjutnya pemeriksaan kesehatan tetap dilakukan pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 dimulai pada pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui tim fasilitasi pengawasan pencalonan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemeriksaan kesehatan calon gubernur Maluku Utara tahun 2024 atas nama Serli Coanda bertempat di ruang medical check up MCU RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan yang berkedudukan sebagai dokter spesialis bedah saraf yakni Kolonel CKM Dr. Andi Kusuma SPBS M Spin MKes
Selanjutnya dianggap dibacakan bahwa pemeriksaan keseluruhan berpedoman pada 13 tahapan yang tertuang dalam keputusan KPU nomor 1090 tahun 2024 secara lebih rinci. Merujuk pada hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara secara langsung terhadap pemeriksaan kesehatan calon gubernur Maluku Utara atas nama Shirley Juanda sesuai dengan informasi dari tim pemeriksa kesehatan, memang tidak semua item pemeriksaan kesehatan dapat diamati langsung oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Sehingga Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengalami kesulitan dalam membuktikan kebenaran material dari hasil pemeriksaan kesehatan tersebut. Oleh karena itu, dengan segala keterbatasan wewenang yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara, dalam konteks ini, Bawaslu Provinsi Maluku Utara hanya fokus pada kesesuaian setiap tahapan yang sudah dilakukan oleh tim pemeriksa kesehatan. Setelah selesai dilakukan terhadap seluruh item pemeriksaan kesehatan pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, hasil pemeriksaan kesehatan tersebut diberikan tim pemeriksa kesehatan kepada KPU Provinsi Maluku Utara pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, yakni diterima oleh salah satu pimpinan KPU Provinsi Maluku Utara atas nama Iwan Kader. Adapun hasil pemeriksaan kesehatan tersebut tidak diberikan salinannya kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Terhadap hal tersebut, salah satu staf Bawaslu Provinsi Maluku Utara sempat meminta dokumen foto terkait hasil pemeriksaan kesehatan tersebut kepada salah satu pejabat struktural di Kesekretariatan KPU Provinsi Maluku Utara. Namun dokumen dimaksud tidak diberikan dengan alasan harus mendapat persetujuan dari pimpinan KPU Provinsi Maluku Utara. Bahwa terhadap penunjukan RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat sebagai lokasi pemeriksaan kesehatan pada dasarnya harus melalui mekanisme prosedur yang diatur dalam keputusan KPU nomor 1090 tahun 2024. Karena pada halaman 13 dan 14 keputusan KPU nomor 1090 tahun 2024 disebutkan bahwa dalam rangka proses penetapan rumah sakit tempat pemeriksaan kesehatan calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota meminta rekomendasi 3 rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah atau pemerintah daerah termasuk Rumah Sakit TNI Polri kepada Dinas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota. Sehingga dengan demikian seharusnya sebelum KPU Provinsi Maluku Utara menetapkan RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat sebagai rumah sakit yang akan digunakan sebagai lokasi pemeriksaan kesehatan calon gubernur Shirley Juanda, maka terlebih dahulu KPU Provinsi Maluku Utara meminta rekomendasi 3 rumah sakit yang representatif dari segala aspek kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan di tingkat provinsi. Adapun yang dimaksud representatif dalam segala aspek harus memenuhi beberapa kriteria yang diatur dalam keputusan KPU nomor 1090 tahun 2024 sebagaimana penjelasan di atas secara faktual bahwa hingga hari H pelaksanaan pemeriksaan kesehatan yakni pada tanggal 18 Oktober 2024 Bawaslu Provinsi Maluku Utara belum menerima salinan dokumen dalam bentuk apapun terkait dengan proses permintaan rekomendasi 3 rumah sakit. Teknis regulasi ataupun dalam hal ini KPU Provinsi Maluku Utara untuk menerbitkan norma baru melalui keputusan KPU semisal yang dapat mengakomodir. Untuk selanjutnya dianggap telah dibacakan. Ya. Izin Yang Mulia, bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan kecurangan dan pelanggaran yang bersifat terstruktur sistematis dan masif dengan melibatkan pejabat sekretariat daerah Maluku Utara dalam mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 4 sebagaimana dalil pemohon angka 4, angka 5 halaman 8 dan angka 12 halaman 12. Terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara.
tindak lanjut dan temuan berkenaan dengan pokok permohonan, bahwa sepanjang dalil permohonan pemohon berkenan dengan keterlibatan pejabat sekretariat daerah Maluku Utara dalam mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 4. Terhadap dalil pemohon akuo tidak terdapat laporan dan temuan pelanggaran pemilihan. Walaupun Bawaslu Provinsi Maluku Utara tidak mendapat laporan, Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui surat Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara nomor 332 selanjutnya dianggap dibacakan pada tanggal 3 Desember 2024 meneruskan hasil penelusuran terhadap informasi awal berkenaan dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya kepada Badan Kepegawaian Negara melalui sistem berbagi terintegrasi SBT Fide Bukti PK 33 Datar 23, bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan pelanggaran terstruktur sistematis dan masif dengan keterlibatan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Utara dalam mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara nomor urut 4 sebagaimana dalil pemohon angka 4 angka 9 halaman 10. Terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara. A. Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan, bahwa sepanjang dalil pemohon berkaitan dengan keterlibatan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Utara dalam mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara nomor urut 4, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara menerima laporan pelanggaran pemilihan dan menetapkan temuan pelanggaran pemilihan dengan uraian sebagai berikut. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara menetapkan temuan dengan register dianggap telah dibacakan pada tanggal 28 Oktober 2024. Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara mengeluarkan status laporan tanggal 1 November 2024 yang pada pokoknya temuan akuo dinyatakan sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan sebagaimana ketentuan pasal 71 ayat 1 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 Yunto pasal 188 Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya netralitas ASN, sehingga direkomendasikan untuk diteruskan kepada penyidik kepolisian Resors Kabupaten Halmahera Utara dan Badan Kepegawaian Negara BKN sepanjang pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya netralitas ASN. Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara telah meneruskan rekomendasi penanganan pelanggaran perundang-undangan lainnya melalui aplikasi sistem berbagi terintegrasi SBT BKN. Namun dalam proses penginputan dapat diidentifikasi jika terdapat kategori pelanggaran akuo telah dilaporkan sebelumnya dengan status menunggu verifikasi KSN. Fide Bukti PK 33 Datar 31, Datar 32, Datar 33, Datar 32. Bahwa terhadap temuan dengan register nomor 03 selanjutnya dianggap dibacakan pada tahapan penyidikan berdasarkan surat ketetapan nomor S-Tab selanjutnya dianggap dibacakan reskrim pada tanggal 21 November 2024 terhadap penanganan dugaan pelanggaran akuo dihentikan pada tahapan penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti. Fide Bukti PK 33 Datar 34. Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan. Selanjutnya dianggap dibacakan tertanggal 23 Oktober 2024. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 25 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregistrasi karena terhadap subjek dan objek substansi dugaan pelanggaran telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara. Fide Bukti PK 33 Datar 25. Ya, selebihnya yang selanjutnya diregistrasi, Bu. Dianggap telah dibacakan. Ya, yang diregistrasi aja, yang ya. tidak nggak usah disampaikan. Untuk bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan pelanggaran terstruktur sistematis dan masif berupa keterlibatan pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara, Kepala Sekolah sebagaimana dalil pemohon angka 4, angka 14, halaman 12. Terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara.
tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan. Bahwa terhadap dalil pemohon akuo tidak terdapat laporan dan temuan pelanggaran pemilihan, bahwa walaupun Bawaslu Provinsi Maluku Utara tidak mendapat laporan, Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui surat Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara nomor selanjutnya dianggap dibacakan perihal penerusan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya pada tanggal 12 Desember 2024, meneruskan hasil pengawasan berkenaan dengan perbuatan Kepala SMA Negeri 12 Almahera Timur dan SMK Negeri 10 Kepulauan Sula kepada Badan Kepegawaian Negara BKN melalui sistem berbagi terintegrasi SBT, Fide Bukti PK 33 Datar 47. Bahwa pemohon pada pokoknya mendalikan aparatur sipil negara, ASN, kelurahan, camat maupun aparatur yang lain yang masuk sebagai petugas penyelenggara atau petugas PPS dan KPPS di setiap TPS di semua kelurahan maupun desa masing-masing formulir model C pemberitahuan yang tidak terdistribusi serta verifikasi status kependudukan di kantor lurah, penyaluran hak pilih pada hak pemungutan suara sehingga berpengaruh terhadap partisipasi pemilih di Kabupaten Halmahera Barat dan Halmahera Utara sebagaimana dalil pemohon angka 4, angka 15, halaman 13. Terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan. Bahwa terhadap dalil pemohon akuo tidak terdapat laporan dan temuan pelanggaran pemilihan. B. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara berkaitan dengan pokok permasalahan dimohonkan. Bahwa sepanjang dalil permohonan, pemohon berkaitan dengan aparatur sipil negara ASN, kelurahan, camat maupun aparatur lainnya yang masuk sebagai petugas penyelenggara atau petugas PPS dan KPPS di setiap TPS, semua kelurahan maupun desa masing-masing, khususnya di Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Halmahera Barat. Bawaslu Provinsi Maluku Utara berdasarkan hasil pengawasan terhadap pembentukan PPS, KPPS pada Kabupaten Halmahera Barat dan Halmahera Utara tidak terdapat dugaan pelanggaran maupun keberatan berkenaan dengan kedudukan aparatur sipil negara ASN, kelurahan, camat maupun aparatur lainnya yang masuk sebagai petugas penyelenggara atau petugas KPPS dan KPPS di setiap TPS di semua kelurahan maupun desa. Selanjutnya dianggap telah dibacakan dan untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Masih ada? Izin yang mulia untuk dua laporan lain 251 dan 258 kami sampaikan poin-poinnya aja bahwa terkait dengan isu syarat calon gubernur pengganti kita sudah jelaskan di halaman 28 untuk perkara 251, PJ Sekda kita sudah jelaskan di halaman 70, kemudian Kemenak juga kita sudah jelaskan di halaman 70 keterangan kita, PLT Kadis kita jelaskan di halaman 71, kemudian politik uang kita sudah jelaskan di halaman 82. Terkait dengan 258 pencalonan calon gubernur kita jelaskan di halaman 6, pemeriksaan kesehatan kita jelaskan di halaman 7 dan permohonan sengketa kita jelaskan di halaman 16. Namun ada 3 hal penting yang ingin kami tegaskan. Yang pertama, bahwa tanggal 18 Oktober 2024 terkait dengan penunjukan rumah sakit, saat pelaksanaan pemeriksaan kita belum menerima prosedur penetapan rumah sakit. Karena itu kita melayangkan surat kepada KPU lewat surat Ketua Bawaslu nomor 171 dan seterusnya dianggap dibacakan terkait dengan penjelasan pemeriksaan kesehatan. Nah, sehingga Ketua KPU Maluku Utara menyampaikan penetapan prosedur lewat surat kepada Bawaslu Maluku Utara nomor 2023/Rek dan seterusnya terkait dengan prosedur penunjukan RSPD Gatot Subroto. Maka dengan demikian dengan surat yang disampaikan kepada kita, kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara, bahwa berdasarkan penjelasan Ketua KPU Provinsi Maluku Utara beserta bukti penunjukan rumah sakit berdasarkan rekomendasi Dinas Kesehatan, jadi rekomendasi Dinas Kesehatan itu dibuat dan dokumennya sudah kita dapat, kita menanalisis, kita meneliti surat keputusan KPU Maluku Utara nomor 55 tahun 2004 sebagaimana dimaksud dengan menghubungkan
ketetapan bab 2 huruf C angka 1 keputusan KPU nomor 1094, maka secara prosedural penunjukan RSPAD Gatot Subroto sebagai rumah sakit tempat pemeriksaan kesehatan telah dilalui oleh KPU Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya terkait dengan sengketa, tadi sudah disampaikan, termasuk kita ingin menyanggah apa yang dikatakan Prof. Denny bahwa laporan tim 04 itu tidak diproses, yang sebetulnya itu diproses. Jadi nanti kita akan sampaikan ke Mahkamah terkait dengan proses sengketa terkait yang diajukan oleh paslon 04. Bahwa sengketa yang dilaporkan oleh paslon 01 dan 03, kita mendasarinya pada norma Perbawaslu 2 tahun 2020 tentang penyelesaian sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Sehingga atas objek sengketa yang disampaikan kepada kami oleh paslon 1 dan 3, yaitu keputusan KPU, maka dalam rapat pleno verifikasi permohonan dinyatakan tidak memenuhi syarat material. Kenapa? Karena terhadap objek sengketa tidak menimbulkan kerugian langsung berdasarkan juknis berdasarkan Perbawaslu 2 tahun 2020, sehingga secara material kita tidak bisa mengadili sengketa tersebut. Kemudian terkait dengan ini yang penting-penting saja, terkait dengan Sekda, tadi dikatakan oleh Prof. Denny bahwa pelanggaran etik yang betul adalah pelanggaran netralitas ASN dan kita teruskan kepada BKN. Juga terkait dengan Kemenak, yang betul adalah pelanggaran netralitas ASN dan itu kita teruskan kepada BKN. Mungkin itu informasi-informasi penting terkait dengan yang keterangan Bawaslu, nanti bisa didalami untuk kita menjelaskan selanjutnya, Yang Mulia. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.